Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah ya arhamar rahimin ya 'allimna Allah yassir wa la tu'assir. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Ahyar yang dikarang oleh Imam Al-Hasni, syarah daripada matan Abu Syuja'. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ta'ammada al-qay'u وكذا المعرفة وكذا عدم المعرفة بطرفي النهار. Demikian pula ya, sang muallif Abu Syuja' mengatakan wa ta'ammadal qay'u, salah satu di antara hal-hal yang menjadi batal puasanya itu adalah wa ta'ammadal qay', yaitu menyengaja untuk muntah. Jadi dia sengaja untuk memuntahkan atau mengeluarkan isi perutnya. Nah, wa kada, demikian pula adamul ma'rifati, dia tidak mengetahui bitarfayin nahar, ya dua waktu, ya ujung waktu siang. Nah, nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, Imam Al-Hasni menjelaskan min asbabil mufattirat, ya bahagian daripada sebab-sebab pembatal puasa itu adalah al-istifragh. Apa dia? Yaitu mengosongkan isi perut atau muntah. Nah, gitu ya. Faman taqayya amdan aftar, maka barang siapa yang taqayya, barang siapa yang muntah dengan secara sengaja, ya sengaja, amdan sengaja, maka aftar, maka batal puasanya. Wa in ghalabahul qay'u, nah kebalikannya, jika muntahnya tidak disengaja, wa in ghalabahul qay'u, kalau muntahnya itu tidak sengaja, lam yuftir, maka tidak batal puasanya. Nah, ini ada dua kondisi ya. Yang pertama, dia menyengaja untuk memuntahkan isi perutnya, maka ini batal. Tetapi kalau dia tidak sengaja untuk untuk muntah itu, maka tidak batal. Sama seperti kalau misalnya orang yang ada sakit lambung. Nah, orang yang sakit lambung itu insya Allah bisa diobati dengan madu ruqyah. Nah, insya Allah ya. Apalagi bulan Ramadan, madu itu penting untuk jaga kesehatan. Nah, biasanya kalau orang yang sakit lambung itu ketika dia berpuasa pada bulan Ramadan, ya terkadang asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan, bahkan sampai ke sampai keluar sampai ke lidahnya. Apakah batal ini? Maka jawabannya tidak batal. Kenapa? Karena tidak disengaja untuk mengeluarkan isi dalam perutnya itu atau muntah itu. Nah, ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul qay'u wa huwa sha'im, barang siapa yang didorong oleh muntah, artinya tidak disengaja, wa huwa sha'im, sementara dia adalah orang yang berpuasa, wa laisa alaihi qada, maka tidak ada qada baginya. Nah, wa man istaqa'a, barang siapa yang qai, yang yang muntah dengan secara sengaja, fal yaqdi, maka hendaklah dia mengqada puasa tersebut. Nah, ini jelas ya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairihim. Baik, dan selain daripada para ulama hadis ini. Rawu ashabus sunan al-arba'ah,
Ya, waqala at-Tirmizi atau Tirmizi, ada dua bacaan ya. Kalau Tirmizi itu ada dua bacaan. Kata guru saya, ada yang Turmuzi, ada yang Tirmizi. Dua-duanya benar. Hadis ini adalah hasan gharib. Hadis ini adalah hasan gharib. Artinya adalah gharib itu ya periwayatan tingkat sanadnya cuman satu orang saja gitu ya. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni, Hakim. Baik. Wa amma ma'rifatu tarfayin nahari fala budda min dzalika fil jumlati li sihhati shaumi. Dan adapun orang yang mengetahui dua waktu yang tadi itu ya, penghujung siang, fala budda min dzalika, maka mestilah haruslah baginya itu yang demikian itu fil jumlati li sihhati shaum, untuk dikatakan sah puasanya. Nah, kalau misalnya dia mengetahui waktu ya, ada waktu sahur, ada waktu berbuka, ujung siang itu waktu maghrib, maka li sihhati shaum, maka dapat dikatakan bahwasanya ya puasanya itu sah. Hatta law nawa ba'da tulu'il fajri, walaupun dia berniat setelah terbitnya fajar. La yasihu shaumuhu, tidak sah puasanya ya, tidak sah puasanya. Au akala mu'taqidan annahu lailun, kalau dia makan secara yakin annahu, bahwasanya lailun pada saat itu ada malam hari, wa kana qad tala'al fajr, baik, wa kadza law akala mu'taqidan annahu dakhala al-lail thumma bana khilafuhu lazimahu al-qada. Kalau dia makan yakin bahwasannya telah masuk waktu malam, ini ada orang ya tidak lihat jam dan dia cuman yakin bahwa telah masuk waktu malam. Kemudian dengan keyakinannya itu dia makan. Tsumma bana khilafuhu, ternyata dugaannya itu salah. Ya, padahal itu belum masuk waktu malam, cuman mungkin ada awan atau bagaimana gitu ya, atau hujan lebat sehingga mendung, tanpa lihat jam, tanpa lihat sikon, dia langsung makan dan minum, membatalkan puasanya begitu. Wa kana lazimahul qada, maka wajiblah baginya itu untuk membayar qada. Nah, batal puasanya dan wajib untuk melaksanakan qada puasa. Hatta law akala akhiran nahari hajman bila dhann fa huwa haramun bila khilafin. Ya, kalau dia makan di akhir siang itu ya di sore hari lah gitu ya, hajman ya langsung makan, tiba-tiba langsung makan, bila zon, enggak ngira-ngira, ya main santap saja, bahwa haramun, maka ini adalah haram bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat para ulama. Nah, kalau misalnya kita mau berbuka ya 1 menit pun atau 30 detik pun kita harus wanti-wanti, kita lihat jam dulu, kita lihat sikon dulu, apakah benar-benar ini waktunya setelah masuk apa belum. Kalau sudah masuk silahkan makan, tapi kalau misalnya belum masuk, ya memang diantara sunnah untuk ketika kita berpuasa itu adalah menyegerakan waktu berbuka. Namun maksud menyegerakan waktu berbuka ini ya bukan semerta-merta belum saatnya berbuka kita sudah berbuka, padahal masih ada waktu 1 menit atau 2 menit lagi baru masuk waktu berbuka, maka fahuwa haramun bila khilafin, maka hal yang demikian itu haram tanpa ada khilaf para ulama. Dia batal puasanya ya, kasihan. Nah, idza ghalaba ala dhannihi al-ghurub,
idza ghalaba ala dhannihi al-ghurubu bil ijtihadi biwardin wa nahwihi jaza lahul aklu ala sahih. Apabila ghalaba dominan ala dhannihi atas prasangkanya, dugaannya, al-ghurub terbenamnya matahari, bil ijtihadi dengan ijtihadnya, ya. Dia berijtihad prasangkanya bahwa matahari ini agaknya sudah terbenam. Tapi bukan hanya dia semerta-merta ijtihad tanpa ada dalil sama sekali. Ya, dalilnya itu apa? Biwirdin. Ya, biwirdin itu ada warna kekuning-kuningan di langit, ya, menandakan bahwa waktu maghrib atau awalnya malam itu ya sudah tampak, ya. Wirdin itu wirdin namanya. Wa nahwihi atau semisalnya, ya, untuk menandakan waktu maghrib itu sudah masuk, jaza lahul aklu al sahih, maka bolehlah baginya itu untuk makan. Ini pendapat yang sahih menurut mazhab Syafi'i. Wa qala al-ustadzu Abu Ishaq, telah berkata Ustaz Abu Ishaq. Ini kalau ustaz ini dalam mazhab Syafi'i, Ustaz Abu Ishaq berarti Abu Ishaq Asfarayani, ya. Abu Ishaq Asfarayani. Kalau kita guru ngaji Iqra alif bata, ustaz dipanggil. Kalau padahal ustaz itu kelas doktor atau profesor yang benar-benar paham dengan hukum-hukum syariat, gitu ya. Baik. Apa kata beliau? La yajuzu, enggak boleh. Kalau landasannya dia hanya nampak ciri-ciri warna kekuning-kuningan di langit menandakan waktu maghrib telah masuk, ya, atau dengan ciri-ciri yang lainnya, ini enggak boleh, kata Ustaz Abu Ishaq. Ini Abu Ishaq ini terkenal menurut mazhab Syafi'i. La yajuz, enggak boleh. Kenapa demikian? Liqudrati 'alal yakin bisabri, karena dia bisa mengira-ngira semampunya, dikira-kira, ya, bahwasanya dia mesti yakin bisabri dengan sabar. Jadi dia harus menunggu benar-benar datang keyakinan. Makanya dalam istilah Quran fikih itu adalah al-yakinu la yuzalu bisyak, ya. Keyakinan itu dapat mengalahkan keraguan. Nah, kalau misalnya dia benar-benar yakin bahwasanya waktu maghrib itu telah datang dan dia bersabar untuk menunggu waktu maghrib itu, maka itu lebih baik lagi. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Ishaq, ya. Dia harus benar-benar yakin bahwa waktu itu benar-benar sudah masuk. Wal ahwat, ini kata beliau, wal ahwat lis-shaim alla ya'kula hatta yatayaqqan ghurub asy-syamsi, ya. Dan kehati-hatian lis-shaim bagi orang yang berpuasa, alla ya'kula, tidaklah dia makan sesuatu apapun, hatta yatayaqqan, sampai dia benar-benar yakin ghurub asy-syamsi, terbenamnya matahari. Wallahu taala alam. Ini peringatan keras, ya, kepada sang muazin, ya, sang muazin yang mengumandangkan azan atau yang mengumumkan azan, yang mengumumkan waktu maghrib sudah masuk, waktu berbuka sudah masuk, ternyata belum masuk. Nah, ini bahaya nih orang-orang yang mengumumkan waktu berbuka telah masuk. Maka kita benar-benar yakin bahwa waktu berbuka itu benar-benar telah masuk. Nah, kalau misalnya kita telah yakin, kita lihat jam, kita lihat ke langit misalnya begitu, ya, ada tanda-tanda kekuning-kuningan, ya, di penghujung siang atau benar-benar hilang, ada timbul warna kekuning-kuningan di langit itu, yang masuklah waktu maghrib, benar-benar yakin, maka barulah kita mengumumkan bahwasanya waktu berbuka telah masuk.
Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya masih berkenaan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.